Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11.5 ingin mempresentasikan materi PPKN mengenai harmonisasi dalam keberagaman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Alfiani, Alisa, Alsahla, Amanda Erlen, Amanda Herina, Anjeli, Arpan, Beatrice, Bunga, Daniel, Danar, Denisa, Diki, Ella, Indra, Jihan, Mika, dan Dharma dengan guru pembimbing Dr. Randa Haji Tuti Alibrata, MPD. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu yang A, konsep harmoni dalam keberagaman. Yang pertama, arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada hubungan yang baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang berbeda dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi sikap toleransi di tengah perbedaan agama, ras, budaya, dan sebagainya. Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai melalui berbagai cara di antaranya. Yang A, kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan suatu upaya menempatkan diri untuk menerima perbedaan. B. Sikap menghargai perbedaan. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat niscaya memiliki perbedaan seperti dalam hal agama, budaya, suku, bahasa, dan latar belakang. Oleh sebab itu, menghargai perbedaan merupakan kunci utama terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang C. Sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan sikap saling menghormati perbedaan antar sesama manusia yang tidak menyimpang dari aturan. Yang D. Keterampilan bermusyawarah. Musyawarah sangat penting untuk memahami sekaligus mengelola perbedaan pendapat dalam mencari solusi. Yang E. Keteladanan. Keteladanan dapat dilakukan melalui sikap dan perilaku sopan santun, menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Yang F. Keadilan. Keadilan sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam keberagaman. Sedangkan di bawah ini beberapa manfaat menjaga harmoni dalam keberagaman. Yang pertama, memperkuat persatuan dan solidaritas. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan toleransi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. 2. Pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Untuk mewujudkan harmoni dalam keberagaman, penting memahami dan menghargai keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat terwujud hal-hal berikut, yaitu tercipta rasa saling menghormati antar sesama, meningkatkan kerjasama di antara kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. 3. Faktor pendorong dan penghambat harmoni dalam keberagaman. A. Faktor pendorong. Yang pertama ada nilai-nilai budaya menghargai perbedaan. Bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang sama mengenai kultur atau budaya. Misalnya menghargai sesama manusia adalah nilai-nilai budaya yang merupakan salah satu faktor pendorong dalam mewujudkan harmoni. 2. Struktur sosial yang adil dan inklusif. Bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang sama mengenai kultur atau budaya. Misalnya menghargai sesama manusia adalah nilai-nilai budaya yang merupakan salah satu faktor pendorong dalam mewujudkan harmoni. 3. Pembangunan infrastruktur yang merata. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjembatani komunikasi antar kelompok yang berbeda dan sekaligus mengatasi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. B. Faktor penghambat. Pertama, egoisme. Egoisme merupakan sikap atau perilaku yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ini dapat menghambat karena seseorang yang egonya tinggi menyebabkan rendahnya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. 2. Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan suatu kelompok merasa budaya, norma, dan nilai-nilai yang mereka anut paling benar dan superior dibanding budaya, norma, dan nilai-nilai kelompok lain. 3. Eksklusivisme. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjembatani komunikasi antar kelompok yang berbeda dan sekaligus mengatasi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. 1. Identifikasi potensi konflik dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Terdapat beberapa alasan mengapa identifikasi konflik di tengah masyarakat yang beragam penting untuk dilakukan.
di antaranya sebagai berikut. A. Sebagai upaya pencegahan konflik. Identifikasi konflik dilakukan untuk memetakan potensi-potensi konflik yang mungkin muncul dalam masyarakat, sekaligus menyusun langkah-langkah pencegahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. B. Perencanaan pengelolaan hubungan dan komunikasi antar kelompok yang berbeda dengan meningkatkan sikap toleransi dan penghormatan martabat antar sesama. C. Sebagai upaya mitigasi konflik. Dan D. Mempersiapkan diri untuk berbaur dengan kelompok masyarakat yang beragam. Ketika berada dalam tatanan masyarakat yang lebih luas, diharapkan kita telah mempunyai bekal dalam bergaul. 2. Faktor penyebab konflik dalam masyarakat. Apa saja faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat? Konflik dalam kelompok masyarakat dapat disebabkan beragam faktor, umumnya sebagai berikut. 1. Perbedaan tingkat pendidikan. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan pandangan politik. Yang keempat, perbudayaan budaya atau etnis atau suku. Dan yang kelima, ketidakadilan sosial. C. Strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. 1. Prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan dan pengakuan atas adanya Tuhan yang Maha Esa. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai moral dan etika dalam proses penyelesaian konflik. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan kehormatan manusia dalam masyarakat. C. Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan keberadaan orang lain merupakan bagian dari kehidupan kita atau bersatu, sehingga melihat perbedaan yang ada di dalam lingkungan hidupnya menjadi sebuah kekayaan dan kekuatan. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun keterampilan setiap warga negara agar mampu menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan. Dan yang terakhir, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun kemenangan bersama, sehingga keputusan bersama yang diambil harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Metode-metode yang efektif dalam penyelesaian konflik. A. Mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Mediator bertugas membantu pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memuaskan. B. Negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian konflik dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat atau dengan bantuan mediator. C. Arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang independen dan netral. D. Dialog atau musyawarah mufakat. Merupakan proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara menjalin komunikasi terbuka dan saling menghargai. Cara penyelesaian konflik berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2012 bertujuan untuk A. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. B. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. C. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. D. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan. E. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. F. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. G. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana prasarana umum. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peran serta warga negara dan gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. 1. Peran warga negara dalam penyelesaian konflik. A. Peran serta individu dan keluarga dalam penyelesaian konflik, yaitu ada menjadi mediator, menghargai pendapat, musyawarah, dan menyelesaikan konflik dengan penuh tanggung jawab. B. Peran masyarakat dalam penyelesaian konflik, yaitu ada 1. Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan agama dan kepercayaan.
Yang kedua, menghormati suku, bahasa, dan adat orang lain. 3. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya. Keempat, mengakui persamaan derajat serta hak dan kewajiban. Kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. C. Peran serta negara dalam penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada menjaga perdamaian dan keamanan. Kedua, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ketiga, menghargai hak asasi manusia. Dan yang keempat, musyawarah. 2. Gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Pertama itu ada meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Kedua, memberi kesempatan yang sama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Ketiga, mendorong musyawarah dan kerjasama antar kelompok. 4. Menghormati hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada mengambil gagasan solutif yang adil dan berkeadilan. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.